Eh, Nata tuh. Ngapain, Nat? Ini lagi nyantai sambil minum. Minum apaan nih? Nggak tahu deh. Wah, berapa mili ini? Gak ada labelnya. Nggak tahu juga aku. Penasaran juga aku ya. Berapa volumenya itu? Kemarin kan kita udah belajar tentang integral. Ah, Gimana kalau kita hitung volume botol ini dengan rumus integral yang sudah kita pelajarin kemarin? nah iya bener juga. Betul juga kan? Mau tahu cara ngitungnya? Yuk simak video berikut. Oke, jadi di sini saya dan Valdo akan menjelaskan perhitungan volume botol. Nah, kami ini botol ke dalam beberapa segmen dan memodelkannya dengan berbagai fungsi. Nah, grafik pada slide ini itu menunjukkan proyeksi botol tersebut dengan sumbu horizontal mewakili panjang X dan sumbu vertikal mewakili jari-jari. Skala sumbu X dari 0 hingga 16. Nah, kami ini membagi botol menjadi 5 segmen nih. Fungsi yang digunakan tuh adalah fungsi konstan. Yang pertama yaitu ada fx sama dengan 1,934 untuk untuk rentang 0 sampai 4. Kemudian bagian yang kedua dimodelkan oleh fungsi linear. Gx sama dengan min 0,1547x ditambah 2,562 untuk rentang 4 sampai 7. Lalu yang ketiga dan keempat itu menggunakan fungsi kuadrat. Untuk yang ketiga menggunakan fungsi 1,994 dikurangi 0,0519 dikalikan X min 10,15 kuadrat untuk rentang 7 sampai 10,15. Dan untuk yang fungsi keempat itu 1,479 ditambah 0,0519 dikalikan X min 13,3 kuadrat untuk rentang 10 sampai 10,15 sampai 13,3. Dan yang terakhir itu 1,479 untuk rentang 13,3 sampai 16,2. Nah, volume total itu dihitung menggunakan metode cakram, yaitu mengintegralkan pi fx kuadrat terhadap x untuk tiap bagian. Nah, untuk bagian yang pertama nih, kita itu menggunakan fungsi 1,934 untuk batas 0 sampai 4. Nah, kita hitung untuk volumenya. Volumenya itu adalah pi integral dari 1,934 kuadrat dx dari 0 sampai 4 diperoleh pi dikalikan 3,741 dikalikan 4 dikurangi 0. Nah, dan didapatkan hasilnya kurang kurang lebih sekitar 14,961,424 pi. Selanjutnya, untuk bagian yang kedua, yaitu Gx sama dengan min 0,1547x ditambah 2,562. Nah, di sini kita anggap kalau kita anggap M sama dengan min 0,1547 dan B sama dengan 2,562. Nah, kita masukkan tadi untuk menghitung volume benda putarnya. Pi integral dari min 0,1547x ditambah 2,562 kuadrat dx dari 4 sampai 7 sama dengan pi integral dari kita tadi ganti, kita masukkan, kita substitusi m kuadrat dikalikan x kuadrat ditambah 2mbx ditambah b kuadrat dx dari 4 sampai 7. Nah, hasilnya diperoleh sekitar 8,8379517 pi. Oke, untuk bagian yang ketiga, Hx sama dengan 1,994 dikurangi 0,0519 dikalikan X min 10,15 kuadrat. Kita anggap A sama dengan 1,994, B sama dengan min 0,0519, dan U sama dengan X min 10,15 untuk mempermudah penghitungan kita. Nah, karena kita di sini menggunakan, kita ingin mengganti menjadi variabel U, maka kita harus cari dulu nih batas U-nya. Nah, kita hitung nih, kita masukkan tadi, kan batas bawahnya itu 7 dan batas atasnya itu 10,15. Kita hitung U7
Kita masukkan lagi tadi tuh ke persamaan yang U sama dengan X min 10,15. U7 sama dengan 7 dikurangi 10,15. Diperoleh batas bawahnya min 3,15. Dan masukkan yang batas atasnya U 10,15 sama dengan 10,15 kurang 10,15, jadi hasilnya sama dengan 0. Diperoleh batas bawahnya itu min 3,15 dan batas atasnya 0. Oke, selanjutnya kita hitung volumenya. Pi integral dari, tadi kita substitusi ya, kita ganti. A kuadrat ditambah 2AB U kuadrat ditambah B kuadrat U pangkat 4 DU dari min 3,15 sampai 0 itu sama dengan Pi dalam kurung A kuadrat 0 dikurangin min 3,15 ditambah 2AB per 3 dikalikan 0 min 3,15 pangkat 3 ditambah B kuadrat per 5 dikalikan 0 min 0 dikurangin min 3,15 pangkat 5. Dan diperoleh hasilnya kurang lebih sekitar 10,5431724 pi. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Valdo. Selanjutnya, kita akan masuk ke fungsi keempat. Nah, fungsinya itu adalah 1,479 ditambah 0,0519 dikali X dikurang 13,3 dikuadratkan. Nah, batasnya itu sendiri dari 10,15 kurang dari sama dengan X kurang dari 13,3. Nah, angka-angka ini kita permisalkan menjadi variabel. Nah, angka 1,479 dimisalkan sebagai A, angka 0,0519 dimisalkan sebagai B, serta X kurang 13,2 dimisalkan sebagai U. Nah, selanjutnya kita cari batas integral U dengan mensubstitusikan batas atas dan bawah variabel X. Nah, setelah kita substitusikan, didapatkan batas bawah variabel U adalah min 3,15 dan batas atasnya adalah 0. Setelah kita mendapatkan batas dari fungsi integral terhadap U, DU, nah selanjutnya kita masukkan nih menjadi Pi integral min 3,15 sampai 0 dari A kuadrat ditambah 2A dikali B dikali U dikuadratkan ditambah B kuadrat U pangkat 4 DU. Nah, setelah dilakukan perhitungan, didapatkan hasil berupa Pi dalam kurung A kuadrat dalam kurung 0 dikurang minus 3,15 ditambah 2AB per 3 dikali 0 dikurang minus 3,15 pangkat 3 ditambah B kuadrat per 5 dalam kurung 0 dikurang minus 3,15 pangkat 5. Nah, setelah dilakukan perhitungan, didapatkan hasilnya mendekati 8,6569858560 pi. Selanjutnya, kita menghitung volume dari fungsi kelima. Nah, fungsi kelima ini adalah fungsi konstan dengan nilai Kx sama dengan 1,479 pada rentang 13,3 kurang dari sama dengan X kurang dari 16,2. Nah, kita lanjutkan dengan metode cakram tadi, sehingga didapatkan pi integral 13,3 sampai 16,2 dari 1,479 dikuadratkan dx. Nah, hasilnya bernilai pi dikali 2,187441 buka kurung 16,2 dikurang 13,3 tutup kurung. Nah, ini hasilnya mendekati 6,3435789 pi. Setelah mendapatkan semua nilai volume fungsi, nah selanjutnya kita tambahkan untuk menentukan volume total yang akan kita dapatkan. Nah, berdasarkan perhitungan, volume total yang didapatkan adalah sekitar 154,9373695634 cm3. Selanjutnya, kami akan menentukan galat dari hasil perhitungan. Nah, berdasarkan informasi yang didapat, botol tersebut memiliki volume sebesar 150 ml. Sedangkan berdasarkan perhitungan, kami mendapatkan volume sebesar 154,9373695634 ml. Nah, cara menentukan galatnya sendiri adalah menghitung selisih di antara keduanya dibagi volume sebenarnya dikali 100%. Nah, galat yang didapat berdasarkan perhitungan sebesar
3,29%. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan galat pada perhitungan adalah tingkat ketelitian dalam pembacaan nilai pada penggaris, pembulatan angka penting, dan ketidaktepatan grafik fungsi dengan bentuk botol aslinya. Nah, itulah langkah-langkah yang diperlukan untuk menghitung volume sebuah botol melalui pendekatan matematis. Nah, terima kasih.